cek cek. Oke, cek cek. Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nampaknya 10 menit lagi akan kita mulai. 10 menit lagi akan kita mulai sambil menunggu yang belum hadir. Buat yang sudah hadir boleh langsung komen di kolom komentar ya, di kolom live chat. Hadir dari kota mana ya. Tunjukkan antusiasnya karena saya yakin Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir di webinar malam hari ini itu datang dari berbagai kota, bahkan dari berbagai penjuru Indonesia, bahkan di luar dari luar negeri pun, dari luar Indonesia saya yakin juga ada yang menonton webinar malam hari ini. Jadi sekali lagi boleh langsung absen saja di kolom live chatnya. Oke, malam hari ini tentunya akan semakin seru karena di webinar malam hari ini kita akan membahas materi-materi yang bisa dibilang apa ya, sudah dibahas di webinar-webinar sebelumnya ya. Materi malam hari ini lebih tepatnya akan melanjutkan pada materi-materi yang sudah dibahas di webinar sebelumnya. Jadi saran saya buat khususnya kalau yang sudah tonton ya, khususnya yang sudah bergabung ya, dia apa ya, khususnya sudah bergabung cukup lama, ini bisa ditonton ulang webinar-webinarnya karena tanpa terasa webinar Abdi sudah berjalan 51 kali tanpa terasa ya. Yang mana di luar sana teman-teman kalau mau mendapatkan fasilitas seperti ini itu perlu keluar uang jutaan ya, puluhan juta bahkan ya. Tapi di Abdi webinar-webinar seperti ini yang tiap minggu rutin dilaksanakan itu bahkan jadi fasilitas ya. Jadi pastikan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya karena di luar sana Anda tidak akan mendapatkan sebegininya ya, di mentoring, diajari sebegininya. Karena memang salah satu tujuan utamanya, tujuan utamanya kenapa Abdi dibuat adalah ingin memberi lebih ya. Kami selalu berusaha untuk memberi lebih khususnya kepada para member ya. Jadi pastikan khususnya yang sudah pernah nonton webinar sebelumnya ditonton ulang, kemudian dicatat lagi kalau misalnya ada yang masih belum paham. Ya, jadi pastikan kalau misalnya belum nonton pun, atau mungkin ada beberapa di antara teman-teman yang baru gabung, ya baru gabung hari ini, baru gabung tadi sore, ya bahkan ya, terus langsung nonton webinar, wah kelihatannya sih udah ketinggalan jauh, kelihatannya ya, tapi nggak masalah karena rekaman webinar-webinar sebelum ini nanti akan kita berikan. Dan yang paling penting adalah pastikan ketika beres nonton webinar ini, pastikan ketika nonton webinar ini dicatat semuanya, dipahami baik-baik ya. Kalau masih kurang nyambung, ya nanti bisa tonton yang sebelum-sebelumnya agar lebih nyambung lagi. Oke? Oke, untuk yang sudah hadir, wih, udah mulai rame nampaknya. Dari Tangerang, dari Jakarta, dari Lamongan, dari Jimbaran Bali, dari Balangan, Samarinda, Majalengka, Jakarta, Kuningan, dan dari berbagai kota ya. Luar biasa ramai sekali. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, tentunya ya. Oke, kita tunggu dulu teman-teman yang lain. Oke, sebentar ya. Oke ya. Silakan buat yang baru bergabung, buat yang baru datang, silakan langsung komentar di kolom chat aja.
hadir dari kota mana ya. Saya ingin melihat antusias Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Oke. Oke. Oke, wah, udah ramai sekali nampaknya ya. Oke, mantap. Ya dari Tangerang, dari Sidoarjo, dari Bekasi, dari Batam, dari Jakarta. Oke, mantap ya. Oke, eh nampaknya 5 menit lagi sebelum jam 8 waktu Indonesia Barat. Buat teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya sedikit tentang materi, tentang Abdi atau tentang Ezenzo. Boleh ya kalau ingin bertanya, saya kasih kesempatan sekarang sambil nunggu teman-teman yang lain masuk dan kita segera mulai. Boleh kalau ada yang ingin bertanya, nanti saya akan bantu jawab. Tapi sekali lagi, mohon maaf kalau nggak semuanya bisa terjawab, karena memang ya jujur waktunya juga terbatas, karena kita harus segera mulai. Tenang aja, nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab lagi. Ya, jadi buat teman-teman yang belum sempat nanya di sesi awal, nanti di akhir akan saya berikan sesi tanya jawab lagi ya. Buat yang baru bergabung, nggak apa-apa ya, ditonton aja dulu. Ya, walaupun nggak paham, walaupun nggak ngerti, dicatat aja dulu poin-poin pentingnya, karena tidak hanya tidak hanya ilmu Google Ads saja yang akan di-sharingkan malam hari ini, tapi saya juga akan sharing lebih banyak di luar dari Google Ads. Juga saya akan sharing apa saja yang perlu Bapak Ibu dan teman-teman lakukan untuk bisa menaikkan omset Bapak Ibu dan teman-teman semua bulan ini ya. Buat yang belum tahu, khususnya ya, yang baru-baru khususnya, omset Abdi untuk saat ini sedang naik sekali. Jadi pastikan Bapak Ibu dan teman-teman ikut di dalam momentum besar ini ya, karena kalau Abdinya naik tapi Bapak Ibu sendirinya nggak naik, ya sayang banget ya, nggak ikut momentum. Jadi pastikan dimanfaatkan dan lakukan tips-tips yang diberikan atau yang di-sharingkan oleh Mas Alvin di channel Telegram ya. Dan sering sekali, ataupun di video terbarunya silahkan ditonton, itu sudah banyak sekali tips-tips yang di-sharingkan agar teman-teman tujuan-tujuannya semua bisa tercapai khususnya di bulan ini. Dan yang paling penting adalah agar teman-teman bisa segera punya aset digital. Itu satu yang paling mahal dari Abdi ya, yang mana teman-teman bisa punya aset digital. Aset digital di sini berupa manusia, berupa tim reseller yang terus berkembang, yang tanpa Anda didik pun sudah sistem yang didik, sudah sistem yang bimbing, ajarkan semua trainingnya, semua cara beriklan diajarkan semua. Kalau Bapak Ibu teman-teman punya reseller, nanti kan yang ngajarin semuanya sistem. Ya, teman-teman tinggal datangkan sebanyak-banyak reseller, gabungkan ke Abdi. Nanti biar sistem yang trainingin, sistem yang ajarin semuanya sampai mereka bisa ngiklan juga, kurang lebih seperti itu. Jadi itu salah satu aset digital yang sangat berharga, dan sudah banyak member Abdi yang merasakan baik penghasilan aktif maupun passive income dari aset digital yang dibangun di Abdi ya. Yang sudah 1-2 tahun konsisten, itu sudah berasa sekali hasilnya. Bahkan ada yang dalam kurun beberapa bulan saja sudah merasakan hasilnya. Jadi pastikan Bapak Ibu dan teman-teman semua serius dalam mempelajari semua materi-materi yang diberikan oleh Abdi. Karena kita ngasih ini benar-benar jadi fasilitas loh. Di luar sana kalau teman-teman mau belajar, itu harus keluar uang puluhan juta bahkan ya. Apalagi ini belajar terus-menerus ya. Oke, jadi sekali lagi pastikan disimak, dimanfaatkan. Dan saya sedikit ingin pembuka ya. Oh ya, saya coba jawab dulu pertanyaannya ya. Oke, buat yang baru gabung, intinya tadi ya, disimak dulu aja. Tonton dulu video training centernya. Dan jangan lupa hadir atau daftar ke event-event online Abdi terdekat. Yang belum ikut kopdar dulu saran saya. Baru abis itu ikut training FBH Abdi, baru ikut training FBH Ezenzo. Oke? Oke. Saya mau tanya, apakah ikut training Ezenzo budget 2 juta cukup nggak ya untuk beli hosting domain serta iklannya? 2 jutanya ini 2 juta per bulan atau 2 juta per minggu atau gimana ya? Intinya sih kalau cuma buat sekedar beli hosting dan domain sih, menurut pengalaman saya sih cukup aja ya. Ya, cuma kalau untuk beriklannya balik lagi disesuaikan sama kondisi masing-masing. Oke? Ada lagi yang ingin tanyakan? Oke.
Oke, terima kasih sudah mulai bisa buka mata untuk belajar beriklan via digital. Dari Gaptek sudah mulai bisa manfaatkan HP. Oke ya. Semoga makin berhasil lagi. Yang penting konsisten praktek ya. Orang-orang yang sukses di Abdi yang dapat hasilnya itu memang bukan orang-orang yang pada dasarnya bukan orang yang punya skill ya. Mereka semua orang-orang yang sama, Gaptek juga mungkin seperti kita semua ya. Tapi kenapa mereka bisa berhasil? Karena mereka memang konsisten ya. Konsistensi itu tidak ada tandingannya dibanding apapun. Skill yang tinggi pun akan kalah dengan skill tinggi tapi nggak konsisten akan kalah dengan orang-orang skill yang biasa aja tapi konsisten. Jadi pastikan Bapak Ibu konsisten prakteknya ya. Saya salut untuk member-member yang cukup konsisten prakteknya. Oke. FBS dibahas juga. Untuk FBS dibahas di pertama kalau mau yang basic, pertama di training center udah jelas ada. Itu banyak banget video FBS-nya teman-teman bisa tonton. Dan di webinar hari Selasa kalau yang bawakan Mas Fahmi itu biasanya membahas Facebook Ads ya atau FB Ads. Itu dipelajari juga dari yang basicnya. Atau kalau mau yang sedikit ilmunya lebih tinggi lagi, bisa ikut training FB Ads. Ya, training FB Ads Abdi lalu ikut training FB Ads Ezenzo. Tapi jangan kebalik ya. Jangan ikut FB Ads Ezenzo dulu baru Abdi ya. Ikutnya FB Ads Abdi dulu baru FB Ads Ezenzo. Ya, jangan sampai salah, jangan sampai kebalik. Karena kalau buat Bapak Ibu yang dari nol mulainya nih dari awam langsung ikut training FB Ads Ezenzo, itu biasanya langsung langsung bingung, langsung kebingungan, pusing karena wajar karena memang tingkat ilmunya lebih tinggi atau satu tingkat dibanding training FB Ads Abdi. Kebetulan kalau training FB Ads Abdi itu saya yang bawakan ya. Jadi buat Bapak Ibu yang minggu ini mungkin ada yang ikut training FB Ads Abdi, nanti sampai berjumpa dengan saya di training FB Ads Abdi Sabtu dan Minggu ini. Persiapkan semuanya, oke? Oke ya, oke udah jam 8 tepat. Oh ya, suara saya sebelumnya apakah jelas? Nanti mungkin setelah setelah ketika saya menyampaikan materi, nanti akan saya tutup dulu kolom chatnya supaya semua fokus menyimak materi. Nanti setelah saya menyampaikan materi, tanya jawab, nanti akan saya buka lagi kolom chatnya. Oke? Suara saya jelas ya? Oke, jelas. Oke, mantap. Oke, jelas nih, mantap ya. Oke, untuk sementara saya tutup dulu kolom chatnya Bapak Ibu teman-teman semua ya, agar nanti Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa fokus menyimak webinar malam hari ini ya. Untuk sementara saya tutup dulu, tenang aja, nanti di akhir sesi akan saya buka kembali kolom chatnya. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman semua, sebelumnya kita langsung mulai saja materi webinar malam hari ini. Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadel, biasa dipanggil Fadel. Buat yang belum kenal ya, buat yang sering nonton webinar saya harusnya udah kenal ya. Saya biasa kalau di Abdi membawakan training FB Ads ya. Biasanya kalau offline itu di berbagai kota. Tapi karena sekarang kondisi yang sangat tidak memungkinkan untuk offline berkumpul dengan orang banyak ya berkumpul dengan orang yang banyak atau ramai ya, akhirnya kita membuat semua event-event Abdi semuanya online. Dan masa-masa pandemi seperti sekarang ini bisa dibilang adalah masa-masa atau saat yang bisa menyadarkan kita semua bahwa ya udah saatnya kita go online, udah itu aja pilihannya. Karena mungkin teman-teman juga lihat ya, banyak bisnis-bisnis konvensional di luar sana yang bahkan sudah besar, sudah skalanya udah raksasa, tapi tumbang-tumbang juga karena memang tidak ada pemasukan. Jadi jangan sampai ya, kalaupun ada yang mengalami, saya inginnya semua teman-teman semua bisa bangkit lagi, bisa belajar, bisa memanfaatkan semua fasilitas yang ada di Abdi agar teman-teman bisa mendapatkan hasilnya juga. Oke, harapan saya semoga teman-teman semua sehat semuanya dan juga bisa segera keluar dari situasi yang sulit ini dan bisa menghasilkan khususnya lewat dunia digital. Amin. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Semoga yang di-sharingkan malam hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa dipraktekkan oleh teman-teman semua. Berdoa dipersilakan. Amin. Berdoa selesai. Oke, sekali lagi teman-teman, buat yang baru gabung, saya ucapkan selamat bergabung ya di webinar ke-51. Tidak terasa sudah 51 kali pertemuan webinar ya. Sudah setengah dari 100 ya, udah luar biasa, udah 51 kali. Ya, sekali lagi ini adalah fasilitas yang teman-teman perlu manfaatkan. Oke. Nah, webinar malam hari ini kita akan bahas apa saja.
Yang pertama, kita akan bahas strategi mengoptimalkan iklan agar budget yang digunakan beriklan lebih efektif. Ya. Yang kedua, kita akan bahas cara mengevaluasi iklan Google agar bisa segera profit. Yang ketiga, kita akan membahas juga product knowledge agar omset Anda bisa meningkat drastis dalam 30 hari ke depan. Dan yang keempat, juga nanti akan ada sesi tanya-jawab lagi. Oke? Jadi tenang aja buat teman-teman yang punya pertanyaan, dicatat dulu aja, disimpan pertanyaannya, masih bingung nanti disimpan dulu pertanyaannya, nanti di akhir baru boleh ditanyakan ya. Intinya materi malam hari ini adalah melanjutkan dari yang sudah di-sharingan di webinar sebelum-sebelumnya. Buat yang udah nonton, kalau nontonnya berurut akan lebih enak. Buat yang belum nonton nggak masalah. Setelah ini tonton secara berurutan. Oke, karena link webinar ini nanti nggak dihapus, nanti akan diberikan kembali. Ya, jadi teman-teman juga bisa menonton kapanpun, ya bisa diulang-ulang. Oke, prinsipnya sebelum saya mulai ke materi ya, ini sedikit supaya teman-teman juga paham bahwa Google Ads itu bisa dijalankan oleh siapapun kok. Ya, nggak harus dia jago, nggak harus dia berbakat, bahkan orang gaptek pun usia berapapun bisa menjalankan iklan di Google Ads sampai dapat hasilnya. Karena saya sering sekali, khususnya waktu training FB Ads itu, saya ketemu member-member yang mereka ternyata sudah dapat sebelum ikut training FB Ads, ternyata mereka udah nyoba-nyoba Google Ads dan ternyata udah banyak yang dapat hasilnya. Ya, beberapa di antara yang sudah dapat hasilnya, saya tahu ternyata yang cukup mengejutkan buat saya, itu ternyata yang sudah dapat hasil dari Google Ads, itu ternyata usianya sudah cukup senior ya. Saya juga cukup kaget ya, loh kok bisa dengan usia yang cukup bisa dibilang senior, tapi bisa dapat hasil juga dari Google Ads, bahkan sebulannya bisa dapat belasan reseller dari Google Ads. Ya saya juga kaget, kok bisa gitu. Oh ternyata setelah saya ngobrol-ngobrol, oh ternyata beliau hanya memanfaatkan webinar-webinar yang biasa diadakan tiap minggunya di channel Telegram. Ya, jadi ternyata cuman bermodal ngikutin apa yang dibahas di webinar, bisa ngasilin juga, bisa beriklan dan bisa berhasil juga. Dan makin kesini saya makin melihat pergerakan member semakin banyak yang beriklan di Google. Wajar, dan itu sangat wajar sekali. Dan teman-teman perlu manfaatkan karena Google ini bisa dibilang tingkat pencarian orang terhadap suatu produk di Google itu saat ini sedang tinggi-tingginya. Apalagi di masa yang seperti ini, banyak orang yang terpaksa harus di rumah aja, aktivitas semua dari rumah, otomatis tingkat pencarian di Google, salah satunya ya, selain di sosmed, di Google, itu cukup tinggi, ya, bahkan tinggi sekali. Nah, ketika momen itu terjadi, pencariannya banyak, apalagi kita sudah punya infrastruktur yang teman-teman bisa manfaatkan, landing page-nya ada, kontennya ada, copywriting-nya ada. Nah, itulah saat dimana teman-teman harus memanfaatkan agar bisa dapat hasilnya juga, ya, agar bisa ikut merasakan hasilnya juga. Oke, nah malam hari ini kita akan bahas dua hal ini, bagaimana mengoptimalkan iklan yang efektif dan juga cara mengevaluasi iklan Google. Oke, kita akan langsung lanjut ke materi yang pertama. Nah, untuk di materi yang pertama ini kita akan bahas dulu kenapa sih perlu mengevaluasi iklan di awal. Kenapa evaluasinya nggak nanti aja di akhir, ya? Wah, itu kalau kalau evaluasi iklannya di akhir, itu besar kemungkinan ya keburu boncos duluan iklannya, ya. Kenapa perlu evaluasi di awal? Karena memang ya sejak awal, sejak iklannya mulai berjalan sudah perlu dievaluasi. Supaya apa? Supaya kita bisa terhindar dari berbagai hal berikut ini, ya. Nah, ini dia. Yang pertama langsung saja saya jabarkan. Yang pertama, kenapa harus evaluasi di awal? Karena banyak pengiklan pemula yang belum paham, ya, apa saja indikator iklan Google yang harus diperhatikan agar efektif. Nah, ini kasusnya banyak orang yang beriklan itu sekedar yang oh ya udah iklannya udah jalan. Oh ya udah dapat hasilnya. Oh iya ada yang ngechat, oh iya ada yang masukin email. Ya kurang lebih seperti itu tuh, ya. Banyak orang yang atau bahkan iklan udah jalan tapi belum dapat apa-apa nih gitu. Kemudian karena nggak paham, akhirnya iklannya didiemin aja, dibiarkan saja, ditungguin sampai iklannya bagus, ya. Ya kalau seperti itu ya malah tidak akan membuat iklannya efektif, ya malah iklannya bisa boncos. Nah, jadi di yang pertama ini banyak pemula yang belum paham kenapa ini penting sekali, ya. Jadi ini memang penting sekali untuk teman-teman memahami indikator iklan. Sama halnya seperti teman-teman kalau punya bisnis atau teman-teman mungkin kerja di satu perusahaan, itu anggaplah teman-teman kerja di suatu perusahaan. Teman-teman dinilai nggak sama perusahaan tersebut
misalnya gini, teman-teman kerjanya dinilai bagus itu dinilainya pakai apa? Kan ada indikatornya kan. Sama halnya kalau teman-teman punya bisnis ya, misalnya teman-teman punya punya bisnis online misalnya atau bisnis konvensional, teman-teman punya tim sales atau tim CS, teman-teman punya tim pengiriman, tim packing, semua ada indikator penilaian yang bisa menentukan orang-orang ini kerjanya bagus atau enggak ya. Ya, jangan-jangan cuma kelihatannya doang kerja keras tapi ternyata indikatornya kurang bagus, indikator pekerjaannya. Nah, banyak orang yang bahkan tidak memahami bahwa kita tuh perlu indikator untuk mengecek iklan kita. Nah, itu kan kalau tadi dari sisi bisnis atau dari sisi pekerjaan. Iklan pun juga sama, Bapak Ibu. Butuh indikator juga untuk kita menilai iklan tersebut bagus atau enggak. Karena kalau kita bisa tahu iklannya bagus atau enggak, kita bisa melakukan tindakan berikutnya. Nah, yang terjadi di kebanyakan orang nih, poin kedua nih. Banyak orang, efeknya apa? Ketika orang nggak paham sama indikator iklan, efeknya jadi ya sudah dibiarkan begitu saja. Ya karena nggak paham, oh ini iklan saya bagus atau enggak ya? Ah udahlah, yang penting jalan aja iklannya, yang penting jalan aja dulu, ntar hasil gimana ya udah, yang penting jalan. Nah, ini yang membuat banyak orang iklannya jadi boncos atau nggak efektif. Karena banyak orang pertama dia nggak tahu indikator, yang kedua iklan dengan performa buruk itu terus dijalankan. Ya, logikanya kalau di dunia advertising khususnya di Facebook atau di Google Ads ya, iklan kalau memang sudah jelek atau sudah buruk biasanya itu sulit untuk diharapkan langsung jadi bagus, atau kalau memang udah jelek kita berharap jadi bagus itu sulit. Jadi kalau memang dari awal iklannya udah jelek ya udah jangan diteruskan. Nah, banyak banget yang kejebak di situ, baik Facebook Ads maupun Google Ads prinsipnya sama ya. Banyak orang di awal yang karena nggak ngerti indikator akhirnya dibiarin aja iklannya jalan padahal itu sebenarnya iklannya jelek. Pas dicek curhat-curhat, membernya pernah curhat ke saya, curhatnya yang ketiga nih, efeknya apa kalau dibiarkan terus? Ya budget yang dikeluarkan itu tidak sebanding dengan hasilnya karena udah tahu iklannya jelek. Nah, contoh ada pernah beberapa member yang cerita ke saya, Mas saya iklannya saya ngiklan nih ya, saya ngiklan hasilnya segini nih, udah habis 3 juta, tapi belum dapat reseller atau belum dapat omset produk gitu. Logikanya kalau udah iklan 1 juta, anggaplah cuma dapat 1 atau 2 reseller, atau mungkin misalnya iklan 3 juta cuma dapat 1 atau 2 reseller, atau mungkin belum dapat reseller atau belum dapat omset produk, logikanya itu boncos nggak? Iya, itu boncos. Ya, jadi kenapa kok bisa pas saya lihat iklannya, oh ternyata iklan yang dijalankan itu indikatornya nggak bagus dan ternyata terus dijalanin terus ya akhirnya boncos ya. Pertanyaannya, mau nggak mengalami boncos? Tentunya nggak mau kan. Nah, kalau memang tidak mau ya pastikan diperhatikan indikator-indikatornya nih, karena banyak pengiklan pemula yang belum paham, asal ngiklan aja ya, cuman ngelihat di YouTube, oh gitu cara ngiklan, akhirnya dijalankan, nggak tahu indikator, ujung-ujungnya boncos ya. Jadi makanya Anda perlu belajar sebaik-baiknya, karena di sini kita tidak hanya mengajarkan teknisnya aja, tapi mindsetnya, strateginya, yang mana mindset dan strategi itu bisa dibilang itu penentu segalanya, teman-teman. Ya, penentu iklan teman-teman bisa untung atau enggak tuh di bagian sini, justru di bagian mindset dan strategi, bukan di teknis, karena teknis sifatnya bisa dipelajari dan bisa diulang-ulang. Ya, oke, ini kenapa perlu dievaluasi. Sekarang kita lanjut ke bahasan berikutnya. Oke, tadi kenapa perlu dievaluasi? Udah tahu ya pentingnya apa, ya sepenting apa. Nah, yang kedua, apa saja sih yang perlu dievaluasi? Ini kan juga penting. Karena, oke nih Mas, saya udah paham kenapa kita penting mengevaluasi iklan. Pertanyaannya apa yang perlu dievaluasi? Kan itu kan. Iya Mas, apa yang perlu dievaluasi? Oke, ada banyak faktornya yang perlu dievaluasi. Tapi biar sederhana, biar mudah, saya rincikan jadi 3 aja. Saya simpulkan jadi 3 aja di awal yang perlu dievaluasi, yaitu ini ya. Ada 3 hal yang paling penting untuk dievaluasi di awal ketika Bapak Ibu mulai beriklan. Nanti kita praktekkan juga. Jadi tenang aja, webinar malam hari ini tidak hanya teori atau slide saja, tapi ada sesi prakteknya juga agar teman-teman juga bisa sambil praktek ya. Nah, saran saya buat yang memang nonton dan sedang bisa melakukannya ya, lakukan saja sambil praktekkan, maksudnya ya, sedang ada waktu, mungkin sedang santai ya, saran saya sambil praktekin aja ya. Khususnya kalau yang sudah tonton webinar-webinar sebelumnya ya, kecuali kalau yang
belum bikin akun, ya udah ditonton dulu aja, dicatat bagian-bagian pentingnya, dan dipahami maksud dari yang saya sampaikan kata demi kata, ya. Jangan sampai ibaratnya apa ya? Jangan sampai miss satu kata pun karena bisa jadi itu yang paling penting, ya. Oke, langsung aja 3 hal yang perlu dievaluasi di iklan Google. Yang pertama bisa kita istilahkan namanya quality score. Quality score itu apa? Ini sebenarnya udah pernah saya bahas di webinar sebelumnya. Intinya quality score itu adalah eh, kualitas dari iklan itu sendiri. Biasanya dia bentuknya dalam bentuk angka, skala 1 sampai 10. Ya. Makin tinggi 10 gitu ya, itu berarti makin bagus. Nah, sekarang target quality score yang dikejar itu ada di angka 6 sampai 10 teman-teman Bapak Ibu semua. Ya, jadi silakan dicatat ya, boleh difoto, boleh dicatat, ya, terserah. Intinya adalah target nilai yang dikejar itu di angka 6 sampai 10, ya. Nanti kita bahas quality score tuh apa sih? Quality score tuh letaknya di mana kalau di Google Ads, nanti kita bahas, nanti kita praktekkan, oke? Itu yang pertama. Jadi di sini dia diajarkan nih kejar targetnya berapa, karena kalau misalnya nih saya jujur aja, kalau Bapak Ibu teman-teman nggak ngerti teknis tapi nggak paham ini, bisa dibilang itu 80% lebih kemungkinan iklannya akan gagal karena Bapak Ibu tidak memahami ini, ya. Jadi justru yang mahal dari Google Ads itu adalah sudut pandang dan juga mindset dari setiap indikator-indikator yang ada, ya. Itu yang paling mahal sebetulnya. Itu yang pertama. Nah, sekarang yang kedua, yang perlu dievaluasi adalah kesesuaian jumlah bit yang ditetapkan dengan yang disarankan oleh Google. Contoh misalnya, nah bit itu apa? Saya udah jelaskan di webinar-webinar sebelumnya. Bit itu bisa dibilang kita bisa minta ke Google sebuah nilai. Biasanya bit yang kita minta itu berupa nilai cost per click. Ya, cost per click itu apa? Cost per click itu salah satu indikator penting juga di Google Ads. Ya, cost per click itu adalah biaya. Karena kita kalau Bapak Ibu beriklan di dalam dunia digital marketing, iklan apapun, mau Facebook Ads, Google Ads, Bapak Ibu tidak akan Bapak Ibu tidak akan asing lagi pastinya dengan istilah cost per cost per apa ya? Cost per something gitu ya. Cost per klik, bisa cost per leads, bisa cost per pembelian. Nah, cost per klik itu apa? Biaya yang kita perlukan, biaya yang kita butuhkan untuk mendapatkan satu orang yang ngeklik, ya. Jadi di digital marketing kita akan sangat banyak sekali berhadapan dengan istilah yang kita sebut cost per. Cost itu biaya, per itu ya per satu satuan, ya. Jadi misalnya kalau cost per klik berarti biaya yang kita perlukan untuk mendapatkan satu orang yang ngeklik. Kalau cost per acquisition itu biasanya yang dimaksud adalah biaya yang kita perlukan untuk mendapatkan satu orang yang melakukan transaksi atau melakukan pembelian. Contoh misalnya kita perlu keluar uang 100.000 dulu nih untuk mendapatkan satu orang yang join member. Berarti cost per acquisition-nya 100.000. Kalau kita perlu keluar uang, misalnya dari uang yang dikeluarkan 10.000 di Google Ads ada 100 yang ngeklik. Berarti berapa cost per kliknya? Ya 10.000 bagi 100, sekitar 1.000. Ya kurang lebih begitu. Jadi cara menghitungnya seperti itu. Nah, cost per klik makin murah kan makin bagus. Nah, kabar baiknya kita bisa minta ke Google untuk menentukan cost per klik yang kita mau. Jadi kita bisa minta ke Google tolong dong, ini saya beriklan, tolong ya cost per kliknya jangan lebih dari segini. Jadi kita bisa minta ke Google, ya. Jumlah bit logikanya memang kalau semakin tinggi kita, bit itu kayak lelang sistemnya ya. Jadi orang yang lelangnya makin kasih nilai tinggi ya biasanya dia akan diprioritaskan. Tapi nggak cuma jumlah yang kita lelang doang yang menentukan, tapi banyak sekali ya. Salah satunya tapi jumlah bit yang sesuai itu bisa menentukan, bisa kita evaluasi bahwa kita bisa nggak sih ngelihat Google itu menyarankan masang bitnya berapa, kita masangnya berapa. Jangan sampai terlalu jauh dengan yang disarankan Google. Karena kalau terlalu jauh dari yang disarankan, biasanya iklan kita nggak muncul. Nah, bit ini digunakan, pastikan Bapak Ibu teman-teman pahami bahasanya, pahami istilah-istilah yang dari tadi saya jelaskan. Pastikan Bapak Ibu pahami. Nah, bit itu digunakan oleh Google untuk menentukan siapa-siapa saja orang yang iklannya bisa muncul di halaman pertama atau bahkan di posisi pertama Google.
Karena logikanya kalau orang-orang yang iklannya ada di halaman pertama, berarti peluang untuk diklik sama calon konsumennya lebih besar nggak? Iya jelas. Anda kalau nyari di Google, rata-rata nyarinya atau ngekliknya nih di halaman 1 atau halaman 10. Ya, ya jelas halaman 1. Jadi orang tuh berlomba-lomba untuk masuk halaman 1. Salah satu indikator yang digunakan Google adalah bid. Nah, kita masang bidnya berapa? Sesuai nggak sama yang disarankan Google? Nah, itu juga bisa kita evaluasi. Nah, gimana cara kita tahu berapa yang disarankan Google? Itu bisa beda-beda, teman-teman. Ya, tergantung kata kunci yang digunakan, tergantung eh, biasanya tergantung kata kunci sih. Semakin kata kuncinya banyak dicari, ya udah biasanya bidnya juga makin tinggi. Nanti akan kita bahas teknisnya seperti apa. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu click through rate atau CTR. Biasanya targetnya gini, click through rate itu apa? Click through rate itu sebenarnya saya juga udah jelaskan, tapi nggak apa-apa saya ulangi lagi biar teman-teman makin paham lagi. Karena yang namanya orang kalau belajar makin diulang-ulang makin paham kan? Nah, makanya saya ulang-ulang kembali. CTR itu ya artinya adalah secara singkatan kan click through rate. Artinya adalah perbandingan antara iklan kita ditampilkan dengan jumlah orang yang ngeklik. Jadi misalnya iklan kita ditampilkan 100 kali, yang ngeklik 10 orang. Berarti CTR-nya berapa? Biasanya satuannya persen. Ya, dari 100 yang iklan kita tampil 100 kali. Dari 100 kali tampil 10 orang yang ngeklik. Berarti CTR-nya berapa? 10%. Kalau misalnya iklan kita tampil 100 kali, yang ngeklik 30 orang. Berarti CTR-nya berapa? 30%. Ya. Nah, berapa CTR yang bisa kita katakan bagus? Ya, berapa CTR yang bisa kita katakan bagus? Itu minimal banget di angka 10%. Ya. Minimal banget di angka 10%. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ngiklan 100 kali ditampilkan, yang ngeklik cuma 5, berarti berapa? 5%. Berarti bagus nggak? Ya, kurang bagus. Ini pastikan dipahami baik-baik karena ini adalah langkah awal untuk menentukan iklan Bapak Ibu sebenarnya bagus atau tidak. Kemudian kalau bagus, apa yang harus kita lakukan? Kemudian kalau kurang bagus, apa juga yang harus kita lakukan? Itu Bapak Ibu harus memahami hal-hal tersebut. Oke, jadi sampai di bagian sini, saya mau coba mempraktekannya. Jadi agar Bapak Ibu juga makin paham. Ya, jadi yang akan dipraktekkan adalah yang poin pertama ini adalah yaitu bagaimana cara menentukan indikator-indikatornya. Oke, bagaimana cara mengevaluasinya? Saya langsung saja buka Google Ads. Ya. Oke, ya, khususnya di sini. Nah, buat yang sudah pernah beriklan, ini pasti udah nggak asing lagi dengan dashboard ini. Ini adalah dashboard Google Ads, yang mana ini di sebelah kiri ini ada banyak sekali panel yang bisa menu-menunya. Ya, ini sudah saya jelaskan di webinar yang menjelaskan fitur. Saya tidak perlu menjelaskannya lagi karena malam hari ini kita akan fokus bagaimana cara mengevaluasi. Contoh, ini contoh di iklan-iklan saya semua yang sedang berjalan. Yang teman-teman perlu pahamnya yaitu pahami cara membaca data di Google. Indikatornya semua tuh ada di sini, ada di tabel ini semua Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dan teman-teman semua ini ada tabel-tabel yang perlu dipahami. Ya, ini ada, kalau kita lihat, kalau kita cek, ini ada impression, ada IMPR ini impression itu berapa kali iklan kita ditayangkan. Kemudian ini ada interaksi dalam hal ini klik, jadi berapa yang ngeklik. Kemudian ini ada interaction rate itu ya sebenarnya sama istilahnya dengan CTR. Jadi kalau ya ini ya 4% ini dapat dari mana? Dapat dari 36.000 tayangan yang ngeklik 1.400. Jadi kalau di persen kan ya 4%, 4,05. Ini ada average cost, ini maksudnya CPC, cost per klik ya. Jadi dari uang yang uang yang dikeluarkan ya, uang yang dikeluarkan itu berapa banyak yang ngeklik ya. Contoh misalnya di sini cost-nya di sini 2.500.000 sekian ya. Ini harusnya saya lebarin biar kelihatan semua ya. Dari 2.500.000 uang yang dikeluarkan ada 1.477 yang ngeklik. Berarti cost per kliknya 1.700. Ya, caranya 2.500.000 dibagi dengan 1.400. Jadi itu adalah basicnya. Nah, apa saja tadi yang perlu kita evaluasi? Yang pertama adalah quality score. Betul ya? Quality score. Nah, quality score bisa dilihat di mana? Nah, saran saya teman-teman, lihatnya itu bukan di campaign-nya, tapi di keyword-nya.
Ya, jadi gimana caranya? Campaign yang mau dicek, diklik dulu. Contoh misalnya nih iklan Abdi saya masih aktif, ini saya klik ya, yang website traffic ya, yang ini ya. Saya klik campaignnya diklik. Di sini muncul add group-nya. Add group itu apa? Add group itu kumpulan kata kunci. Masih ingat struktur iklan Google Ads? Ada 3. Ada campaign tujuan beriklannya. Kemudian ada add group itu kumpulan dari kata kunci dan hal-hal lain yang kita mau targetkan sasarannya. Yang ketiga ada ad. Ya, ad itu apa? Ad itu kontennya, ya. Ad itu konten atau isi iklan kita. Kalau kita iklan di Google Search atau GSN, biasa istilahnya ya, ads atau kontennya itu cuma berupa tulisan dan juga headline saja, copywriting dan headline saja. Tapi kalau Bapak Ibu beriklan Google Display Network atau GDN, itu iklan kita bisa berupa gambar ataupun video, seperti di Facebook Ads ya. Bedanya apa? Sebenarnya saya udah bahas panjang di webinar sebelumnya, jadi saya fokus untuk melanjutkan materi aja ya. Oke, diklik ad grupnya yang ini, yang iklan Abdi. Saya biasa ini nama ad grupnya, iklan Abdi. Ini saya klik. Biasanya ad grupnya ini sesuaikan dengan temanya ya. Jadi misalnya tema keyword saya itu saya ngincar orang-orang yang bukan, saya mengincar orang-orang yang mengetikkan kata kunci tertentu. Untuk yang ini saya mengincar kata kunci apa aja. Ada Akademi Bisnis Digital. Kemudian ada Akademi Bisnis Digital juga, ya. Jadi satu kata kunci tapi beda tipe ya. Cara bisnis online misalnya, cara bisnis online, terus ada lagi peluang bisnis online dan seterusnya. Ya, ini intinya kalau makin di scroll ke bawah, ini makin banyak kata kunci yang saya gunakan. Nah, untuk mengukur seberapa efektif kata kuncinya, ini ada di tabel ini Bapak Ibu ya. Ada di tabel ini semuanya. Jadi nah, pertama yang kita cek adalah CTR-nya. CTR-nya berapa sih? Nah, di kata kunci Akademi Bisnis Digital itu CTR saya mencapai 7%. Kemudian ini ada lagi nih, Akademi Bisnis Digital yang sama persis itu 4%. Cara bisnis online 5%, 8%, 9%. Nah, jadi secara rata-rata memang CTR saya masih sedikit di bawah rata-rata ya. Jadi evaluasi dulu nih, coba dicek CTR-nya berapa. Kalau misalnya iklan CTR itu menunjukkan iklan kita menarik atau enggak loh, karena berarti kalau iklan kita banyak ditayangkan tapi yang ngeklik sedikit kan berarti nggak menarik ya, tidak menarik konsumen atau calon member. Nah, salah satu indikator iklan kita menarik itu CTR-nya tinggi, di atas 20%, di atas 30%, itu salah satu indikator iklan kita menarik. Kalau CTR-nya kurang, apa yang perlu dilakukan? Udah saya jelaskan juga di webinar sebelumnya, tapi nggak apa-apa saya ulangi lagi. Teman-teman bisa rubah atau ganti copywriting-nya dan juga ganti headline-nya. Intinya, buat supaya iklannya makin menarik. Itu dia, oke? Kemudian, CTR sudah kita cek. Kemudian apalagi quality score. Ya, tadi juga sudah dijelaskan ya, quality score. Quality score berapa? 6 sampai 10. Nah, kebetulan untuk quality score, saya di keyword Akademi Bisnis Digital itu 10/10, jadi memang bagus sekali kualitas iklannya. Di kata kunci cara bisnis online, saya kualitas iklannya di 8/10, jadi cukup bagus ya. Dari sisi quality score-nya bagus, tinggal dibenahi dari sisi CTR-nya. CTR itu ya tadi ya, perbandingan iklan ditayangkan dengan yang ngeklik. Ya, tinggal ditambah sedikit di bagian CTR-nya. Berarti kalau nih, Bapak Ibu teman-teman bayangkan logikanya. Kalau Bapak Ibu memahami indikator yang perlu kita ketahui, efeknya adalah Bapak Ibu bisa melakukan tindakan yang tepat. Kalau Bapak Ibu melakukan tindakan yang tepat dengan iklannya, otomatis ya iklannya bisa jadi lebih bagus hasilnya. Oke. Kemudian nah, terus apa lagi tadi? Ada bid yang dijalankan sesuai nggak dengan yang disarankan oleh Google. Nah, gimana cara kita mencari bidnya? Gimana cara kita mencari nilai, atau mungkin ini mungkin banyak Bapak Ibu yang bertanya, kok saya nggak ada quality score, kok saya nggak ada apa namanya CTR-nya nggak ada, terus ada menu-menu lain yang di sini ada tapi kok di sini nggak ada. Oke. Ini akan saya kasih tahu bagaimana caranya menampilkan menu-menu yang yang Bapak Ibu perlu tahu. Nah, Bapak Ibu teman-teman perlu tahu dulu yang mau kita cek apa aja. Nah, kemudian kita munculkanlah di kolom Google Ads ini, di dashboardnya. Gimana cara memunculkan nilai yang mau kita ketahui? Pertama, silakan klik kolom.
silakan klik kolom, lalu pilih modify kolom ya. Kemudian nanti masuk ke sini. Ini ada beberapa indikator yang kita perlu tahu nilainya ya. Yang pertama ada performance ya. Untuk performance saran saya Bapak Ibu teman-teman boleh mencentang bagian ini, klik CTR, CPC, impression dan juga cost. Cost itu biaya yang sudah dikeluarkan ya. Ini ada keterangannya semua di sini, tentunya klik itu apa, cost itu apa, impression itu apa. Ini semua di sini ada keterangannya ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman bisa sambil dibaca-baca. Oke. Kemudian untuk berikutnya conversion. Kalau conversion ini khusus buat yang nanti akan saya ajarkan juga di teknik yang lebih advance lagi, yaitu membuat kalau Bapak Ibu punya landing page sendiri dan itu ditempel namanya Google Tag Manager. Jadi Google Tag Manager itu untuk men-tracking siapa saja yang sudah masuk ke landing page Bapak Ibu masing-masing. Jadi kita tuh bisa punya loh data orang-orang yang mengunjungi website kita dan tujuannya bisa kita iklankan kembali. Kemudian apalagi yang perlu kita ketahui, attribution nggak usah, attribute ya, attributes. Nah di attributes ini ada 3 faktor yang teman-teman perlu ketahui. Sekaligus yang tadi kita bahas ya. Saya sedikit kembali ke slide ya, ke sini biar Bapak Ibu paham. Nah di poin kedua, kesesuaian jumlah bit ini, kesesuaian jumlah bit yang ditetapkan dengan yang disarankan Google. Ngelihatnya di mana? Nah ngelihatnya itu di sini Bapak Ibu ya, di bagian attributes. Ini bagian yang 3 bagian ini pastikan dicentang atau di checklist. Apa saja? Ini saya jelaskan. Pertama ada estimate first position bid ya. Maksudnya apa? Estimate first position bid ini contoh misalnya kalau orang-orang yang beriklan ada di halaman pertama, itu dia masang bidnya rata-rata berapa? Kita bisa tahu dari Google. Saya kasih contoh kalau misalnya Bapak Ibu beriklan di Google ya, katakanlah di Google ya, seperti ini. Terus anggaplah kita adalah target marketnya yang mau mencari produk tertentu ya. Misalnya anggap aja saya mau jual peppermint ya. Anggap aja saya mau nyari peppermint di Google, peppermint essential oil ya, jual peppermint essential. Otomatis kan saya nyari ini di Google, bener ya? Karena saya lagi nyari peppermint nih, karena saya kebetulan lagi udah baca review-reviewnya, udah kena iklan dari Facebook, dari Instagram, saya nyari di Google. Saya cari nih. Saya cari jual peppermint essential oil. Nah, kemudian langsung muncul kan iklan-iklan seperti ini. Nah, pertanyaannya, kita bisa orang-orang yang iklannya muncul di halaman di posisi pertama tuh berarti yang ini ya. Berarti yang ini nih kalau posisi pertama. Kalau halaman pertama ya semua yang ada di halaman pertama ini ya. Ini bahkan ada yang Esenzo juga mungkin nih member yang bisa langsung masuk halaman pertama. Jadi kita tuh bisa memprediksi ini orang yang iklan ini kan nih masuk halaman 1 nih walaupun posisi paling bawah ya. Kan masuk halaman 1. Kira-kira bid yang dia pasang tuh berapa sih? Nilai bid yang dia pasang untuk masuk halaman 1 ini berapa sih? Gitu. Itu kita bisa ibaratnya mengetahuinya dari Google. Nah, gimana cara tahunya? Gimana sih cara tahu orang-orang yang masuk sini rata-rata masang bid berapa? Oke, kita langsung ke di bagian sini ya, di bagian modify column, di bagian attributes. Ya, di 3 ini. Kalau estimate first position bid, jadi orang yang di posisi pertama itu estimasi perkiraan bidnya itu berapa? Kita bisa tahu juga. Di kata kunci tersebut ya. Jadi ini mencarinya berdasarkan kata kunci. Kemudian estimate first page bid ini adalah perkiraan orang yang iklan bahasanya. Perkiraan orang yang iklannya masuk di halaman pertama itu masang bidnya berapa. Ya, kemudian ini ada estimate top of page bid ya. Jadi orang-orang yang di halaman pertama itu masang bidnya berapa. Kalau yang first position itu yang di posisi pertama itu masang bid berapa. Kalau top of page bid itu yang ada di halaman pertama ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita bisa mengetahuinya juga. Oke. Nah, kemudian apalagi yang perlu kita jadikan indikator ya. Bid simulator nggak usah. Kemudian kita perlu quality score ya. Satu lagi tadi quality score ya. Masih ingat ya di sini quality score.
Nah, tadi kan CTR udah dimunculkan di awal, kemudian quality score. Nah, quality score gimana memunculkannya di tabel? Nah, klik aja ini quality score, ya. Kemudian langsung pilih, langsung dicentang yang quality score, dan saran saya di tiga ini dicentang semua. Quality score, landing page experience, sama add relevance, ya. Jadi pastikan dicentang semua ketiganya ini. Landing page experience itu salah satunya adalah landing page-nya ini relevan nggak dengan keywordnya. Add relevance, kalau add relevance itu kalimat iklannya atau copywriting-nya relevan nggak dengan keywordnya. Itu juga karena yang mempengaruhi quality score tuh dua ini. Jadi pastikan tiga-tiganya juga dicentang. Kemudian kalau sudah, langsung di apply aja, ya, langsung di apply. Jadi teman-teman nanti kalau sudah melakukan apply, nanti akan muncul di tabel iklan Google teman-teman masing-masing. Oke, contohnya seperti ini ya. Ini saya contohkan kalau sudah di-apply nanti, nah ini akan muncul seperti ini ya. Nanti makanya mungkin tadi yang bingung, kok nggak ada saya quality score, terus juga add relevance kok nggak ada juga. Nah itu tadi settingnya di bagian kolom ini nih. Nah, silahkan setting di bagian itu. Kemudian, ini ada estimate first position bid, ya. Dan juga estimate first page bid. Ini ada yang sudah terisi, ada yang masih kosong. Ini saya mau coba. Kenapa masih kosong? Karena ada beberapa hal yang memang, ada beberapa ketentuan yang memang ini baru akan dimunculkan ketika kita sudah spend iklan dengan jumlah tertentu, ya. Ini saya mau kasih contoh. Coba yang sudah ada, ya, yang sudah ada nilainya. Ini saya mau kasih contoh. Oke, ini saya ngiklan Peppermint, ya, Peppermint. Ini contoh di iklan Peppermint saya. Kemarin saya sempat lihat itu ada nilai estimate first bid position. Jadi campaign-nya diklik. Kemudian kalau campaign-nya diklik, kita langsung masuk ke ad group-nya tuh. Ad group itu kumpulan kata kunci yang kita target, ya. Jadi namanya ad group. Ad group itu kumpulan kata kunci yang kita target. Nah, di dalam ad group ada tabel-tabel seperti tadi. Nah, seperti ini nih. Ini ada semua. Oke. Ada semua. Oke, seperti ini. Nah, ketahuan kan di sini. Jadi orang yang nih, kalau kita pakai kata kunci sakit kepala, kan Peppermint buat sakit kepala salah satu fungsinya ya. Rata-rata orang yang iklannya muncul di halaman 1 menggunakan keyword sakit kepala itu bidnya di angka 1780. Jadi kita bisa memperkirakan, ya. Jadi nanti kita masang bidnya itu sesuaikan dengan ini. Kayak saya tahu 1700, ya. Oke, saya pasangnya saya lebihin dikit 1900. Jadi biar kompetitif, kurang lebih begitu, ya. Jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu rendah nggak muncul. Efeknya kalau terlalu rendah bid yang dipasang apa? Nggak muncul. Kalau terlalu tinggi, efeknya jadi mahal iklannya, jadi boncos. Ya, jadi harus disesuaikan. Kalau yang ininya nggak ada gimana? Ya nggak apa-apa, berarti memang butuh untuk spend mungkin beberapa dalam jumlah tertentu dulu, baru ini akan keluar. Oke? Dengan keyword jual essential oil, orang yang ada di halaman pertama tuh rata-rata bidnya 700. Kalau yang di posisi pertama, itu rata-rata bidnya berapa? 1100. Makanya saya di sini pasang bidnya yang menyesuaikan. Oh, kalau udah tahu nih, misalnya ini tips ya, bid yang dipasang 1100 misalnya, berarti bukan, perkiraannya yang di posisi 1 itu 1100. Ya udah, khusus untuk keyword ini bisa dipasang berapa? 1300, 1200, 1400 itu boleh ya. Yang penting jumlah bid yang dipasang itu kompetitif, ya. Ini contoh ya, kurang lebih seperti itu. Jadi itu adalah bagaimana cara mengevaluasi iklannya dan bagaimana cara memunculkan tabel-tabel ini, kolom-kolom ini di dashboard Google Ads-nya teman-teman masing-masing. Itu penting sekali. Oke, sekarang kita kembali ke slide lagi. Nanti habis ini kita praktek lagi. Ya, jadi itu. Dan itu tenang aja teman-teman, bisa tonton lagi nanti setelah ini. Kalau tertinggal atau terlewat, bisa ditonton lagi ya, karena linknya tidak dihapus. Oke. Kemudian kita masuk ke bahasan berikutnya. Tadi kita sudah mempraktekkan. Kita masuk ke bahasan berikutnya. Nah, hal apa saja, kita bahasan yang kedua ya, hal apa saja yang bisa dioptimalkan dalam beriklan di Google. Apa saja? Oke, ada beberapa faktor
Sebenarnya saya sudah bahas di webinar sebelumnya, webinar 49 saya udah bahas, tapi di sini saya hanya ingin menambahkan saja. Saya ingin merefresh sedikit dan juga menambahkan. Ya, apa saja yang bisa dioptimalkan? Nah, pertama dari sisi lokasi yang ditargetkan bisa kita optimalkan. Mungkin teman-teman targetnya satu Indonesia, tapi kan kita nggak tahu satu Indonesia tuh yang banyak masuk, yang banyak ngeklik tuh daerah mana. Itu bisa kita optimalkan. Ya, caranya itu ada di webinar sebelumnya, di webinar sebelum ini. Kemudian ada waktu penayangan iklan, mungkin iklan Bapak Ibu teman-teman jalan terus, tapi sebetulnya ada waktu-waktu tertentu yang di mana orang tuh lagi banyak ngeklik, orang tuh lagi banyak nyari, lagi banyak berkutat dengan internet tuh mungkin di waktu-waktu tertentu. Nah, kita bisa menargetkan, kita bisa memasang iklan kita hanya di waktu itu, di waktu tertentu saja, jadinya efektif. Jadi itu kan optimal kan iklannya. Kalau asal dijalanin jam 1 malam, jam 2 malam jalan, padahal yang ngeliat sedikit, yang ngeklik dikit, ya udah, tapi budgetnya tetap keluar kan, jadinya nggak efektif, nggak optimal iklannya. Kemudian yang ketiga, kita bisa menargetkan perangkat atau gadget yang digunakan oleh target market Anda. Jadi Anda mau fokus ke laptop, ke tablet, atau ke handphone. Kalau menurut data yang paling banyak itu pencarian Google tuh memang dari di handphone ya, atau gadget telepon genggamnya. Nah, berarti kan yang di laptop-laptop kan itu akan sedikit kan yang mencari. Nah, kita bisa mengoptimalkan iklan kita tayangnya di handphone aja, di mobile device aja, di handphone, di laptop nggak usah. Itu bisa ya. Caranya minggu lalu sudah saya jelaskan. Nah, sekarang saya hanya akan merefresh sedikit, mengulangi sedikit, dan juga ngasih satu tambahan optimasi yang bisa kita lakukan dalam beriklan di Google, yaitu berdasarkan nilai bidding pada keyword yang ditentukan. Nah, ini yang tadi saya bilang bagaimana mengoptimalkan budget iklan agar lebih efektif. Nilai biddingnya itu bisa kita naik turunkan tergantung dengan keyword, tergantung dengan keywordnya, ya. Oke, sekarang saya langsung coba praktekkan dalam hal ini ya. Saya akan praktekkan bagaimana mengoptimalkan nilai bid pada keyword. Saya langsung kasih contoh aja. Kita kembali ke sini. Ya, teman-teman sudah ketika masuk ke dashboard Ads Manager masing-masing. Yang pertama perlu diperhatikan, teman-teman itu menggunakan, karena yang namanya bidding itu ada strateginya, ada bidding otomatis, ada bidding secara manual. Nah, kalau teman-teman mau nih, kalau secara bidding itu, kalau secara keseluruhan, satu campaign, iya, Google kan strukturnya campaign, di dalam campaign itu ada ad group. Ad group itu kumpulan beberapa keyword-keyword. Ibarat kata analoginya, campaign itu kayak rumah. Di dalam rumah kan banyak ruangan-ruangan tuh. Nah, ruangan mana yang mau dipergunakan secara optimal? Kurang lebih gitu, ya. Jadi kalau dianalogikan tuh dalam satu rumah ada banyak ruangan. Nah, ruangan mana sih yang mau dipakai? Udah gitu aja gampang. Ruangan mana yang mau dipakai, ruangan mana yang mau nggak dipakai. Nah, dalam hal ini pertama kan kita nentuin nentuin bidnya itu kan dari sisi campaign. Kalau saya analogikan mungkin gampang gini aja, listrik di dalam rumah. Kan listrik ada listrik seri, ada listrik paralel. Ya kalau bayangan gini aja, dalam satu rumah ada satu listrik pusat yang kalau dimatiin mati semua, tapi di dalam per masing-masing ruangan itu ada listriknya sendiri-sendiri, ya. Jadi kalau di dalam ruangannya itu dimatiin, ya cuma ruangan itu aja yang mati, ruangan lain masih nyala. Jadi ibarat kata penghematan listrik gitu, ya. Jadi mengoptimalkan budget ini analoginya kayak menghemat listrik, ya. Kayak kita menggunakan listrik di rumah, oh di kamar matiin aja lampunya, ya sama. Cek, cek. Oh, oke. Oh, cek, cek, cek. Oke, mohon maaf sempat terputus ya. Saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba terputus ya. Kita lanjutkan. Oke. Tadi sampai di sini ya. Kalau teman-teman ingin mengoptimalkan budget iklannya,
Ya, dalam hal ini keywordnya misalnya ternyata dari keyword yang kita target, misal satu iklan ada 5 keyword atau ada 10 keyword. Nah, gimana cara kita menentukannya, memaksimalkan salah satu keywordnya? Strategi bidnya harus dirubah. Ya, cara merubah strategi bidnya gimana? Dicentang dulu campaign yang kita tuju, kemudian pilih edit di sini, kemudian pilih change bid strategi atau ganti strategi bidding. Ya, ganti strategi bidding, kurang lebih seperti itu. Nah, kita langsung klik aja change bid strateginya. Nah, biasanya untuk orang-orang yang baru mulai di awal itu bidnya tuh maximize click. Biasanya begitu. Kok saya ada CPA, CPA itu cost per acquisition, jadi biasanya ini khusus buat yang sudah menggunakan GTM. GTM itu tadi ya, untuk melakukan tracking pada orang-orang yang mengunjungi landing page kita. Nah, ini pilih maximize, misalnya maximize click di awal, ini bisa diubah jadi manual CPC. Jadi ibaratnya nih kalau kalau pilihnya maximize click ya, berarti yang automated ini berarti satu apa? Ibaratnya satu campaign itu kan ada banyak keyword-keyword. Nah, itu semua keyword ada keyword A, keyword B, keyword C, itu semua bitnya sama. Nggak bisa kita rubah-rubah. Nah, kalau kita pilih manual, itu beda-beda keyword bisa beda nilai bit, kurang lebih begitu, ya. Ya, kemudian kalau sudah di-apply, kemudian kita bisa langsung masuk ke keyword tertentu. Contohnya seperti ini ya. Kita bisa masuk. Nah, finish berarti sudah beres. Nah, di sini kita langsung masuk ke campaign-nya, kita klik lagi seperti biasa. Nanti masuk ke ininya, ke keyword-nya. Ibaratnya nih tadi rumah. Kita masuk ke dalam rumahnya ada banyak ruangan. Nah, di ruangan-ruangan ini listriknya bisa kita atur-atur lagi, lampunya bisa kita atur-atur lagi mana yang mau dibanyakin. Ruangan mana yang mau dibanyakin penggunaan listriknya atau penggunaan lampunya, kurang lebih begitulah ya. Itu analogi-analogi aja untuk memudahkan pemahaman. Ya contoh ya, di bagian sini ini ada estimate first position bid untuk kata kunci misalnya nih peppermint essential oil. Nah, misalnya saya ingin bersaing dengan orang-orang yang ada di, nggak usah posisi satu deh, halaman satu aja ya. Berarti yang saya lihat yang ini nih, first page ya, first page kan halaman satu. Nah, ini mereka orang-orang yang pakai kata kunci peppermint essential oil itu rata-rata bidnya 700. Ya udah, saya di sini langsung edit aja. Jadi berapa nilainya? Jadi 1000 atau 1200 atau 800 atau 900 ya terserah ya. Anggaplah saya mau coba di angka 1000 ya CPC-nya. Nah, karena kan tiap kata kunci kan persaingan beda ya. Kata kunci peppermint essential oil mungkin dia persaingannya tinggi. Kata kunci jual essential oil mungkin ya bisa jadi persaingannya rendah. Kan teman-teman bisa cari itu di bagian riset keyword. Nah, untuk kata kunci yang persaingannya biasanya ini bid makin mahal itu tergantung persaingan. Kalau persaingannya berat, ini biasanya makin mahal. Kalau persaingannya sedikit, ini biasanya bidnya makin murah. Untuk kata kunci jual essential oil, karena saya ingin bersaing dengan yang lain, ya, jadi saya ingin menyesuaikan dengan orang-orang yang ada di halaman, anggap aja saya ingin mengincar posisi satu nih. Salah satu caranya adalah dengan membuat bid, ya, bid yang kita setting di kata kunci ini jadi kompetitif atau bersaing ya. 1100 ya udah, saya pasang 1300 supaya lebih diprioritaskan oleh Google untuk ditayangkan di halaman pertama. Kurang lebih begitu. Oke. Dan kata kunci lainnya ini bisa dipraktekkan ya. Ini kalau ada tulisannya disapprove seperti ini berarti iklan kata kuncinya ditolak ya. Kalau ditolak ya tinggal ganti aja. Oke. Oke, untuk prakteknya kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita masuk ke ke pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana product knowledge-nya. Oke, ya. Semoga masih semangat semuanya. Makin malam saya harap makin semangat ya, karena di akhir saya akan share satu informasi yang ini sangat penting untuk Bapak Ibu lakukan juga. Jadi di luar praktek justru di bagian akhir yang paling penting, karena Bapak Ibu kalau mau sukses di abdi ya tentunya harus melakukan yang saya jelaskan sampai di akhir ya. Untuk product knowledge saya lebih ingin mengingatkan kembali bahwa di bulan ini tuh lagi banyak sekali ada promo ya, teman-teman bisa manfaatkan
dari mulai promo buy one get two dan juga promo paket-paket seperti ini ya. Paket skincare ya, ada tea tree dan patchouli itu harganya 430.000 ya seperti biasa. Tapi kalau Bapak Ibu beli paket ini ada bonus aloe vera dan juga spirulina sebesar 330.000 nilainya ya. Jadi untung banget ini, untung sekali kalau dijual lagi ya. Untungnya ini kalau semuanya dijual nih, beli 430 dijual lagi, apalagi dijual harga konsumen, itu untungnya bisa 600 bahkan 700.000 ya. Jadi besar sekali, jadi manfaatkan aja. Dan memang skincare ini bisa dibilang salah satu niche yang nggak pernah, salah satu apa namanya, industri yang nggak pernah mati bisa dibilang, karena tiap orang tuh khususnya para wanita tuh sangat membutuhkan sekali gitu. Jadi ini pasti kan dimanfaatkan ya. Kemudian yang kedua, slimming and detox ya, ini juga salah satu yang paling laku, bahkan madu slimming dan juga Sera ya, Sera Plus itu kan bisa dikombinasikan dengan madu slimming untuk menurunkan berat badan. Dan Sera Plus ini manfaatnya lebih untuk detox usus. Pada dasarnya orang kalau mau cepet turun berat badan, masalah dasarnya terus dibereskan dulu. Apa masalah dasar biasanya yang dialami orang yang ingin turun berat badan? Masalah dasarnya adalah usus yang tidak bersih atau yang kotor. Yang mana usus yang kotor itu harus didetoks dulu. Salah satu cara mendetoksnya adalah dengan minum Sera Plus ya, karena teman-teman juga udah lihat ya konten di Bank Data bagaimana Sera Plus itu bisa mendetoks lemak yang ada di tubuh kita sehingga bisa mempercepat proses penurunan berat badan. Apalagi kalau beli paket yang ini, 2 Sera Leci senilai 590.000 dapat bonus 3 produk, Toxic Clear, Moringa Green Tea dan juga Grapefruit. Ya, jadi memang ini salah satu yang diandalkan juga untuk menurunkan berat badan di luar madu slimming. Ya, jadi bonusnya 500, ya beli 590, bonus produk 520.000. Kalau dijualnya harga konsumen, itu lebih besar lagi pastinya ya. Bisa, untungnya itu bisa kalau dijual lagi itu bisa 800.000 lebih ya. Belum lagi kalau Sera Plusnya dijual lagi, wah makin besar untungnya ya. Kemudian paket lengkap ini yang paling menguntungkan dan sekaligus yang paling best seller oleh para member, ini luar biasa sekali. 1.255.000 dapat semua ya. Dapat slimming juga, dapat moringa, dapat Sera Plus leci, dapat eucalyptus, patchouli, peppermint, yang mana eucalyptus itu sendiri sekarang lagi banyak dicari orang karena memang penelitiannya bisa membantu mengatasi penyakit-penyakit pernafasan ya. Oke, dan bonusnya lebih luar biasa lagi nih. Bonusnya 1.140.000 produknya. Bahkan termasuk produk barunya juga, minuman jahe itu Ginger On. Bonus hand sanitizer juga lagi. Plus bonus 4 essential oil dan juga ya dan juga satu produk baru yaitu Black Seed. Jadi beli produk 1.255.000, bonusnya 1.100.000. Kalau dijual lagi, itu untungnya bisa hampir 2 juta Bapak Ibu. Ya, besar sekali. Jadi pastikan dimanfaatkan sekali lagi. Dan juga jangan lupa promo buy one get two-nya ya. Untuk promo buy one get two ya teman-teman bisa menuju ke dashboard-nya masing-masing ya. Bisa menuju ke dashboard Abdi-nya masing-masing. Langsung cek di bagian promonya ya, jangan sampai Bapak Ibu ketinggalan, jangan sampai belum tahu, karena member-member Abdi luar biasa sekali pergerakannya. Ini belum apa? Ini sudah setengah bulan tapi luar biasa sekali pergerakannya. Bahkan di seminggu pertama sudah banyak produk-produk yang stoknya makin menipis karena memang pergerakan luar biasa. Dan semenjak dikeluarkannya promo-promo ini buy one get two khususnya ya, jadi itu penjualan produk-produknya juga makin melesat. Yang efeknya adalah komisi para member juga makin besar. Nah, itu luar biasa sekali ya. Di bagian promo, teman-teman silahkan cek, silahkan lihat bagian promo. Itu ada banyak sekali yang sedang promo bulan ini produknya. Ya, jadi teman-teman bisa manfaatkan dan pastikan dimanfaatkan, jangan sampai enggak, karena rugi sekali dan banyak sekali member yang biasa nunda-nunda untuk langsung ambil paketnya. Ternyata pas begitu mau ngambil keburu habis duluan, atau bahkan ini udah keburu PO ya kan, sayang kalau misalnya keburu PO. Walaupun PO juga teman-teman bisa ambil sekarang walaupun nanti agak sedikit ngantri ya. Tapi kalau misalnya diambil dari sebelum PO kan lebih enak ya, langsung bisa kirim ke konsumen. Dan ini produk-produk yang buy one get two, jadi akan sangat menguntungkan kalau teman-teman memanfaatkan promo-promo yang sedang ada di Abdi di Esenzo bulan ini. Jadi pastikan dimanfaatkan karena bulan depan kita nggak akan mengadakan promo seperti ini lagi. Jadi
Cuma sekarang aja waktunya, jadi pastikan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Untuk produk lainnya sedang promo, silakan ke dashboard, lalu ke menu shop and order, lalu klik promo. Di situ lengkap sekali teman-teman, tinggal pilih, langsung pesan, langsung transfer kalau perlu ya. Nah, oke, buat yang tadi bertanya, oke, saya udah punya stok produknya nih, saya udah manfaatin promonya nih, buy one get two. Ya kalau yang belum, manfaatkan, karena nggak usah takut nggak kejual, karena kita kasih kontennya, kita kasih cara beriklannya, bahkan tips-tips, bahkan dari traffic gratisan pun, itu teman-teman bisa manfaatkan juga. Tips pertama, pastikan punya diffuser, posting di WhatsApp, Instagram, atau Facebook Anda masing-masing, diffuser yang sedang menyala dan keluar uapnya, itu jauh lebih powerful ya. Kemudian hubungkan artikel-artikel resmi dengan produk-produk kita, khususnya yang sedang buy one get two ya, kayak contohnya misalnya eukaliptus, kan kemarin banyak tuh artikelnya. Kemudian hubungkan dengan produk kita eukaliptus yang sedang buy one get two. Wah, itu makanya salah satu rahasia kenapa penjualan eukaliptus bisa melesat sekali bulan ini. Yang ketiga, pastikan dimanfaatkan semua fasilitas webinar online, baik dari sisi bisnis, yaitu Abdi, ataupun dari sisi kesehatan, yaitu Essenzo, agar Anda bisa punya banyak tim reseller. Ya. Kebayang ya, dengan webinar-webinar seperti yang kita adakan, ya. Webinar-webinar yang kita adakan kan yang mengadakan pusat, ya, dari Abdi pusat. Yang ibaratnya yang capek ngomong juga dari tim pusat, Bapak Ibu tinggal ngiklanin aja, bisa lewat traffic gratisan ataupun traffic berbayar. Kalau gabung, nanti gabungnya jadi reseller Bapak Ibu semua, dan itu semua bisa jadi aset juga lagi ya. Jadi kurang beruntung apa Bapak Ibu di sini, udah disediakan ya, tinggal dimanfaatkan aja. Oke. Ini sedikit gambaran kalau Bapak Ibu dan teman-teman memanfaatkan promo buy one get two-nya. Kalau Anda belanja produk 10 juta misalnya, dan itu semua masuk omset, bayangkan ya. Kalau masuk omset kan dapat cashback ya 20% kurang lebih. Plus kalau dijual lagi produk 10 jutanya kan dapat selisih harga 1.500.000. Dan ketika Bapak Ibu belanja produk 10 juta kan dikirimnya 10 juta juga. Karena buy one get two-nya tidak berlaku kelipatan dan tidak terbatas. Jadi kalau belinya 100 dikirimnya 200, belinya 200 dikirimnya 400. Begitu seterusnya. Jadi kalau belinya 10 juta dikirim 20 juta. Nah, dari anggaplah 8 pembelanjaan tersebut, Anda dapat bonus produk lagi senilai 10 juta. Yang mana bonusnya kalau dijual, harga konsumen pastinya dong. Untungnya itu bisa 11.500.000 karena 15% keuntungannya. 11.500.000 berarti total keuntungannya 11.500.000 tambah 1.500.000 tambah 2 juta. Totalnya 15 juta Bapak Ibu. Ya, menarik? Wah, pastinya sangat menarik. Jadi, pastikan dimanfaatkan semua promo-promo yang ada di Abdi. Ya, jangan sampai keburu di akhir-akhir baru tersadar, ternyata kenapa nggak dari kemarin manfaatinnya ya? Karena kalau emang dari kemarin mah udah untung banyak, kalau baru manfaatinnya baru nanti akhir-akhir ya. Pertama takut keburu habis stoknya, yang kedua ya keburu kalah dari yang lain. Yang lain udah omset besar, omset banyak, dapat untung banyak, Anda baru mulai nanti akhir bulan, sayang banget. Ya jadi pastikan dari sekarang, oke? Dan semua program tadi itu ada kaitannya dengan program reward yang kita adakan juga, yaitu ya teman-teman juga udah tahu ya, reward emas. Apalagi tadi sudah diumumkan ada 3 pemenang emas terbaru bahkan dalam 2 hari terakhir, dan sekarang sudah ada beberapa orang lagi yang dikit lagi tembus emas lagi ya. Bahkan ada beberapa juga yang sudah mulai mau mencapai reward 2 emas. Jadi kurang apa lagi? Udahlah. Kalau Bapak Ibu dapat reward emas kan syaratnya 30 reseller sampai dengan 4 bulan sampai Agustus, dan juga omset penjualan 20 juta sampai dengan Agustus juga ya. Nah, bayangkan kalau Bapak Ibu mencapai, berarti komisinya besar nggak? Besar Bapak Ibu. Udahlah, komisinya besar, dapat reseller dan bisa jadi aset digital, dapat emas lagi, yang mana emas ini bisa diinvestasikan ya. Udah dapat uangnya, dapat asetnya, dapat barang yang bisa diinvestasikan. Nilai emas 10 tahun lagi, 10 gram 10 tahun lagi dengan nilai uang, anggaplah sekarang emas 10 gram berapa sih? Anggaplah 800.000 deh, walaupun kemarin 900.000 sih sebenarnya. Anggaplah 800.000 1 gram dikali 10, berarti 8 juta. Uang 8 juta sekarang sama 8 juta 10 tahun lagi. Beda nggak? Beda, turun pasti. Sedangkan emas 10 gram sekarang sama 10 gram nanti 10 tahun lagi, nilainya juga pasti akan berbeda. Dan emas salah satu barang atau benda yang nilainya relatif stabil, bahkan meningkat, bahkan naik ya. Jadi makanya dimanfaatkan kalau memang mau investasi ya. Investasinya sekalian dapat uangnya, sekalian dapat komisinya ya. Jadi total yang dapat tuh kalau 10 gram aja tuh udah 8 jutaan. Kalau dapatnya 2 emas ya berarti 16 juta. Ya plus komisi-komisinya plus resellernya yang bisa jadi aset.
Jadi coba bayangkan kesempatan kapan lagi bisa didapatkan oleh Bapak Ibu. Di mana lagi, kapan lagi kalau bukan di Abdi. Jadi pastikan dimanfaatkan ya. Bagaimana caranya memanfaatkan kesempatan tersebut? Ya hadir ke event-event Abdi yang di foto ini event-event offline ya sebelum adanya pandemi ya. Setelah pandemi kita mengadakannya online dan ternyata event online menurut saya efektif ya. Kenapa efektif? Karena siapapun dari berbagai kota, dari berbagai daerah itu bisa ikutan ya. Dan dari rumah aja bisa ikutan, bisa praktek. Jadi itulah salah satu ternyata ketika dijalankan online ternyata efektif juga ya, karena setiap orang dari berbagai daerah bisa ikut. Kalau offline kan daerah yang lagi diselenggarakan aja gitu. Tapi di offline aja kadang dari luar kota pada datang, apalagi kalau online. Wow, itu kan pasti ramai sekali. Dan khususnya kalau training ada kopdar, ada training FBS, training FBS Abdi, training FBS Esenzo, workshop Esenzo bikin-bikin. Training FBS Abdi ini dikit lagi penuh nih ya. Jadi meskipun Bapak Ibu ya jangan sampai telat mendaftar. Begitu eventnya udah mulai ada di dashboard, udah langsung manfaatin daftar. Oke? Kemudian selain memanfaatkan event ya pastikan manfaatkan webinar juga Bapak Ibu teman-teman ya, karena webinar ini banyak sekali member yang memanfaatkan dan ini bisa dibilang cara yang cukup mudah dilakukan untuk member dalam mendapatkan reseller. Kenapa? Karena member tugasnya hanya beriklan saja. Yang closingin ya kita dari pusat ya, kami dari pusat yang closingin. Tapi nanti kalau mereka gabung jadi reseller atau jadi member Abdi, ya gabungnya ke Anda langsung ya. Makanya dimanfaatkan aja fasilitas webinar ini yang tiap minggu kita adakan sekali dari sisi Esenzo, yaitu dari sisi kesehatan atau produk, yang sekali lagi juga dari sisi Abdi atau dari sisi bisnisnya, dari bisnis online. Jadi ayo dimanfaatin, kita udah kasih semuanya, kita kasih reward, ya kita kasih juga caranya. Kita kasih apa yang bisa Bapak Ibu dapatkan, ya kita kasih caranya juga untuk mendapatkannya. Jadi pastikan semuanya dilakukan. Oke? Dan apakah sudah gabung Facebook grup Abdi? Ya, jangan sampai belum, karena rugi loh kalau belum gabung ya, karena banyak sekali ilmu-ilmu dan materi-materi yang biasa suka di-sharingkan di Facebook group ya. Buat yang belum gabung, ini linknya bisa diketikkan di browser, bisa dari handphone atau dari laptop. Nanti ketika sudah gabung nanti akan di-approve oleh admin kami. Oke? Oke, itu saja dari saya. Sekarang saya buka dulu sesi tanya jawabnya. Jadi buat yang ingin bertanya saya persilakan sekarang, tapi sebelumnya saya buka dulu kolom chatnya ya. Karena kolom chatnya tadi masih ditutup, sekarang saya buka dulu. Ya, buat yang ingin bertanya, saya persilakan. Oke? Saya persilakan buat yang ingin bertanya. Oke. Oke ya. Sudah saya buka sesi pertanyaannya. Buat yang ingin bertanya, khusus soal materi atau soal Google Ads, soal Facebook Ads, soal event Abdi, Esenzo, ya boleh ditanyakan sekarang. Tapi sekali lagi kalau memang tidak bisa dijawab semuanya, ya saya juga mohon maaf juga karena waktunya cukup terbatas ya, jadi nanti akan saya pilih-pilih pertanyaan yang memang bisa dijawab. Oke, silakan, saya persilakan untuk bertanya sekarang. Oke. Oke ya, ini saya lihat hadir dari berbagai kota. Oh, ini ada pertanyaan. Bagaimana caranya ikut kopdar? Wah, menarik nih ya. Buat yang belum daftar, langsung daftar sekarang karena keburu penuh. Caranya langsung ke dashboard, buka dashboardnya masing-masing, lalu pilih event Abdi, ya. Tuh event Abdi, lalu langsung pilih kopdar yang terdekat. Sabtu ini ada dan masih ada kuotanya. Jangan nunggu besok, nanti keburu penuh, ya. Banyak banget yang nggak langsung daftar, nggak langsung transfer, begitu mau transfer ternyata udah penuh, udah ditutup. Ya jadi jangan sampai seperti itu, karena nanti Bapak Ibu sendiri yang akan menyesal. Jadi jangan sampai telat ya daftar kopdar atau training FBH-nya. Oke. Oke, ada yang nanya, Kak kalau udah ikut kopdar kita langsung bisa masuk grup WA yang ada mentornya, Kak? Iya, betul. Jadi buat teman-teman yang ikut event Abdi, entah itu kopdar, training FBH, Esenzo bikin-bikin, teman-teman dapat grup WhatsApp. Itu salah satu fasilitas yang sangat menarik yang tidak didapat kalau nggak ikut event. Di grup WhatsApp tersebut ada mentornya juga ya, jadi bisa tanya-tanya juga di grup WhatsApp tersebut ya. Jadi selain admin support kita sediakan
kita juga kalau yang ikut event, kita sudah menyediakan grup WhatsApp juga untuk fasilitas tanya jawab. Ya, jadi beruntung sekali yang ikut ke event-event Abdi. Ya, ini sudah mulai banyak pertanyaan yang masuk. Oke, bagaimana cara daftar Google Ads-nya? Bisa silahkan klik ads ya, .google.com. Kemudian ikutin aja langkah-langkahnya. Yang penting punya akun Gmail ya. Zaman sekarang semua orang kayaknya punya ya akun Gmail ya. Karena rata-rata Android ataupun iPhone ya, Apple, itu mereka pakai Gmail rata-rata aksesnya ya. Jadi biasanya semuanya punya ya. Cara dapat link webinar yang sesi sebelumnya di mana ya? Itu di-share juga kalau ya, nanti akan di-share. Kemudian cara baca analisis lelang tuh gimana sama nambahin site link ke iklan yang sudah jalan. Oke. Untuk cara baca analisis yang lelang atau bid tadi, itu tadi udah saya jelaskan. Nanti boleh ditonton ulang video ini, karena video ini nggak dihapus juga. Tapi boleh ditonton ulang. Dan untuk menambahkan site link, ya itu nanti dibahas di webinar berikutnya. Webinar 2 minggu lagi, jadi jangan sampai kelewatan. Ya, itu nanti akan saya bahas. Dan itu salah satu faktor yang membuat tingkat konversi lebih tinggi loh dengan adanya site link, dengan kita memasang site link. Oke. Oke, soal FB Ads secara iklan biar bisa diterima, prinsipnya kita tidak bisa menjamin 100% iklan kita pasti diterima. Walaupun kata-katanya udah benar, walaupun kata-katanya dianggap nggak melanggar, tapi Facebook itu melakukan ceknya tuh dengan secara random, dan yang ngecek itu bisa dibilang robot ya, bukan manusia. Jadi di saya dengan copywriting A, di saya aktif gitu, approve. Tapi bisa jadi di orang lain dengan copywriting yang sama atau dengan gambar yang sama bisa jadi tidak approve gitu ya. Jadi itu tergantung Facebook, kita tidak bisa menentukan. Prinsipnya kalau not approve ya udah lakukan aja solusinya. Solusinya gimana? Udah ada di dashboard, teman-teman bisa tonton lagi. Oke. Oke. Cara ikut kopdar tadi ya, yang nanya cara ikut kopdar di dashboard. Login dulu, terus masuk, klik event Abdi, langsung pilih kopdar terdekat. Oke. Kalau untuk program emas, gimana? Di dashboard saya tertulis 19,5 juta personal sales. Oke. Yang ditulis personal sales total, kalau total personal sales 19,5 juta, itu tidak termasuk kalau upgrade ultimate ya. Itu yang dimaksud personal sales adalah penjualan pribadi. Kalau upgrade ultimate itu beda lagi ya, kecuali yang auto upgrade ya. Kalau auto upgrade itu tetap hitung ya, kurang lebih begitu. Oke. Jadi kalau udah 19,5 juta total personal sales, bener-bener jualan produk, ya berarti dikit lagi. 500 ribu lagi tuh kecapai ya, tinggal beli satu paket aja. Beli satu paket slimming and detox aja, itu udah kecapai itu langsung ya. Jadi langsung dapat satu emas. Dan juga ingat, syarat resellernya juga harus dipenuhi ya, jangan cuma produk aja, tapi reseller juga harus dipenuhi. Kemudian iklan Google saya eligible dalam kurung learning. Ya berarti udah aktif iklannya ya, udah berjalan. Learning tuh berarti Google juga perlu mempelajari audiens yang mau kita target, kurang lebih begitu. Max CPC ya, kalau di awal biasanya ada yang ada, nggak ada. Kalau yang belum ada ya udah dijalankan dulu aja ya. Biasanya kita tuh perlu spend beberapa ratus atau mungkin beberapa juta dulu sampai itu muncul ya. Oke. Ada pertanyaan lagi, apakah boleh ikut kopdar lebih dari 1 kali? Boleh ya. Tinggal daftar lagi aja. Oke, jadi prinsipnya boleh ya. Reward emas deadline-nya sampai akhir Agustus, sampai tanggal 31 ya, 31 Agustus. Oke. Kemudian sistem pembayaran budget ads, maksudnya Google Ads atau Facebook Ads ya. Pembayarannya bisa lewat, kalau Google Ads ya bisa lewat kartu kredit atau kartu debit, itu bisa ya, atau lewat Genius, kalau punya Genius bisa, atau bank transfer juga bisa ya. Kemudian link grup Facebook ya, ini ya link grup Facebook, silahkan dicek, langsung gabung aja grup Facebooknya. Oke, satu pertanyaan lagi, karena waktunya juga sudah jam 9 lewat ya. Kemudian oke, mana lagi ya pertanyaannya? Oke. Kalau yang nanya, bisa jual di marketplace nggak? Ya kita tidak menyarankan intinya, karena untuk model bisnis seperti
Abdi dan Esenzo itu menurut peraturan dari Kementerian Perdagangan itu tidak dibolehkan dijual di marketplace. Jadi ya kita tidak menyarankan. Prinsipnya seperti itu. Oke. Kemudian pada waktu pertama daftar akun Google Ads untuk website, diisi website pribadi atau gimana? Nah, ini terserah mau diisi website yang mana. Boleh pakai landing page Abdi atau landing page starter masing-masing atau landing page Esenzo masing-masing yang ada referralnya itu juga boleh ya. Jadi saran saya kalau mau pakai Abdi atau Esenzo boleh yang ada yang lebih enak yang ada referralnya, kurang lebih begitu. Oke. Oke Bapak Ibu teman-teman semua, sekali lagi saya mohon maaf kalau memang belum bisa dijawab semuanya karena memang pertanyaannya cukup banyak. Nanti sisanya kalau yang tidak terjawab, teman-teman boleh langsung chat ke admin support ya di dashboard. Langsung chat aja ke admin support, nanti akan ya tentunya akan dibalas ya. Oke teman-teman, untuk malam hari ini dari saya cukup sekian dulu. Nanti kita lanjutkan lagi di webinar-webinar berikutnya. Dan webinar-webinar sebelumnya pastikan ditonton agar kalau teman-teman nontonnya dari awal itu nanti bisa lebih nyambung ya. Kalau nontonnya lompat-lompat ya biasanya akan bingung. Jadi pastikan walaupun sekarang ya teman-teman baru nonton webinar yang ini, nggak apa-apa. Yang penting kan ini webinar linknya akan tetap ada gitu ya. Jadi teman-teman bisa tonton lagi nanti berurut supaya nggak bingung. Oke, itu aja dari saya. Yang paling penting adalah satu hal di kondisi seperti ini yang serba tidak menentu dan kita bisa dibilang sedang tidak apalagi kalau kita lihat penambahan jumlah kasusnya itu makin hari bukannya makin berkurang malah makin banyak ya. Anda juga pasti udah lihat di berita-berita ya. Jadi bisa dibilang di saat seperti ini kita tidak punya banyak pilihan selain memperbanyak skill atau memperbanyak belajar skill atau hal-hal baru. Yang mana skill atau hal-hal baru ini bisa jadi solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi khususnya di masa seperti ini ya. Dan di saat-saat seperti ini bisa dibilang salah satu hikmah yang bisa diambil adalah kita tidak punya alasan lagi untuk tidak bisa belajar online. Pertama, kita nggak bisa punya alasan untuk nggak belajar digital marketing atau bisnis online. Yang kedua, kita nggak punya alasan untuk tidak bisa belajar online. Kenapa? Karena aktivitas di luar ruangan tentunya sudah dibatasi sekarang. Jadi kita nggak bisa, bahkan tidak bisa ikut training yang banyak orang, itu sangat dibatasi. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, karena memang kondisi yang memaksa kita melakukan seperti ini, ya mau nggak mau harus bisa belajar lewat online. Karena banyak orang yang pengennya sih belajar digital, tapi secara mindset itu belum digital. Salah satu mindset digital adalah bisa belajar lewat online. Itu yang saya pegang dari dulu. Karena saya belajar FB Ads, saya belajar Google Ads itu awalnya dari online, ya. Benar-benar yang nonton video, tutorial. Jadi benar-benar lewat online. Nah, untuk dulu mungkin masih banyak yang beralasan tidak bisa belajar online. Misalnya kalau ketemu diajarin langsung, oke. Sekarang kita udah nggak bisa lagi melakukan itu Bapak Ibu. Ya, kita semua aktivitas semua di rumah dibatasi, ya mau nggak mau, suka nggak suka harus lewat online. Ya ibaratnya kemarin banyak berita juga ya, wisuda aja online, pelantikan sumpah dokter online. Jadi ibaratnya yang kita biasa, bahkan saya cukup lucu juga di beberapa kampus itu ospeknya online juga. Saya nggak kebayang tuh ospek online kayak gimana gitu ya. Ya tapi itulah karena keadaan yang memaksa kita di kondisi seperti ini. Jadi pastikan Bapak Ibu perbanyak skill online dan juga belajar juga harus bisa lewat online. Makanya event-event yang kita adakan semua juga lewat online. Pastikan daftar ke event, manfaatkan semua promo yang ada, dan yang paling penting ilmu sekecil apapun, sesedikit apapun dipraktekkan, karena ilmu secanggih apapun kalau nggak dipraktekkan nggak akan ada hasilnya juga ya. Tapi kalau ilmu yang didapatkan walaupun sedikit tapi dipraktekkan konsisten dan terus menerus, itulah yang akan bisa mendatangkan hasil. Oke, dari saya itu aja untuk malam hari ini. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi aktifnya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Semoga bisa dipraktekkan, semoga bermanfaat, dan semoga dapat hasilnya. Semoga semua yang nonton malam hari ini bisa dapat rewardnya semuanya. Amin. Dapat reward emas, bahkan kalau perlu 10 emas ya, jangan cuma satu. Kalau dapat reward jangan tanggung-tanggung, udah langsung banyak aja ya. Action yang banyak, praktek yang banyak supaya dapat hasil yang banyak juga. Amin. Oke, itu saja dari saya. Kita tutup dulu pertemuan malam hari ini. Kita tutup dengan berdoa, semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Amin. Berdoa dipersilakan.
Amin. Berdoa selesai. Oke, sekali lagi terima kasih atas partisipasi aktifnya. Sampai jumpa lagi di webinar-webinar berikutnya. Dan juga sampai jumpa di training FBH online Abdi. Ya, kalau yang online Abdi itu nanti bersama saya lagi. Oke, itu saja. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa lagi untuk semuanya. Oke, semoga teman-teman sehat selalu, terhindar dari penyakit, dan juga sukses selalu. Oke, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri dulu. Ya, dadah semuanya.